Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ida modati peca modati kata bunyo ubayata modati so modati sopam modati diswa kamma wisuddhimatano. Ia berbahagia di dunia ini, ia berbahagia di dunia sana. Pelaku kebajikan berbahagia di kedua dunia itu. Ia bersukacita dan berbahagia karena melihat perbuatannya yang murni. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, pada kesempatan kali ini merupakan kesempatan yang sangat baik karena kita punya waktu membahas Dhamma, di mana sebagai pengingat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, pada kesempatan kali ini tema yang akan saya bawakan adalah pelukis kehidupan. Kita tahu dengan pasti seorang seniman yang terampil dan mempunyai kemampuan untuk melukis dengan baik, pasti lukisan yang dihasilkan juga sangat indah. Dan siapapun yang melihat, memandang lukisan tersebut pasti akan ikut berbahagia karena hasil lukisan yang dihasilkan sangat mengagumkan. Begitu juga sebaliknya, seorang seniman yang tidak terampil, mungkin saja yang baru belajar, ketika ia membuat karya lukisan, pasti hasilnya tidak sempurna. Banyak hal-hal atau kondisi-kondisi, garisan-garisan yang tidak sesuai, sehingga melahirkan lukisan yang tidak indah. Nah, tentunya dua hal ini punya karakter yang berbeda. Yang satunya membuat orang atau setiap orang yang melihatnya ya akan ikut bahagia, senang, karena memang lukisannya dihasilkan adalah lukisan yang luar biasa. Tetapi yang satunya bagi pelukis yang baru belajar akan menghasilkan lukisan yang tidak baik, tidak indah. Dan mungkin saja jika dijual pun nilai jualnya akan sangat rendah. Nah, apa makna dari lukisan kehidupan ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dalam hidup ini ada makhluk-makhluk yang terampil, ada makhluk-makhluk yang tidak terampil. Makhluk-makhluk yang terampil atau orang-orang yang terampil adalah orang-orang yang membuat lukisan-lukisan yang baik. Karena kita ketahui dalam hidup ini setiap manusia mengapa punya keunggulan, punya keuntungan, punya berkah banyak, itu adalah hasil dari karyanya.
Nah, oleh karena itu jika kita selama hidup ya menghasilkan karya-karya yang bagus, tentunya kalau kita menginginkan kehidupan kita bahagia, kita harus menjadi seorang pelukis yang terampil. Membuat sebab-sebab yang bisa mengondisikan kebahagiaan. Tetapi ada sebagian yang tidak terampil, sehingga apa? Ya karena dia tidak pandai melukis kehidupannya, sehingga hasil lukisan kehidupannya tidak sebagus orang yang terampil. Nah, perlu disimpulkan di sini, lukisan kehidupan ini adalah gambaran kehidupan seseorang. Semakin seseorang terampil menggambar, melukis kehidupannya dengan baik, dengan disertai nilai-nilai bajik, maka lukisan kehidupannya akan sempurna. Tetapi sebaliknya, semakin orang tidak terampil, sehingga ia banyak melakukan hal-hal buruk, sehingga melahirkan lukisan kehidupan yang tidak baik. Artinya membuat orang tersebut ya menderita. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, dalam hidup ini mari kita menjadi orang yang terampil sehingga menghasilkan karya lukisan kehidupan yang indah, sehingga membuat diri ini tidak terbebani karena kita menjadi orang yang terampil dengan dibekali dengan kebajikan-kebajikan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, dalam hidup ini tidak banyak orang yang pandai untuk mengarahkan diri ke hal yang baik. Tetapi yang perlu kita ingat, untuk menjadi pandai, menjadi terampil itu juga perlu latihan. Ya, jadi mengapa seseorang gemar memberi? Ya, bisa berlatih moralitas dengan baik, ya bisa mengembangkan kebijaksanaan dengan konsisten. Ini adalah berkat dari latihan-latihan. Semangat yang dimunculkan, perhatian yang dimunculkan, perenungan setiap saat yang mengondisikan orang tersebut menjadi terampil. Ya, jadi keterampilan itu terbentuk karena usaha yang dilakukan terus-menerus, tidak putus. Jadi ketika dia jatuh, ya harus berusaha kembali untuk membuat dirinya ya berjuang sehingga menjadi terampil untuk dalam kehidupan sehari-hari melakukan kebajikan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, dalam hidup ini ada sisi terang dan sisi gelap. Sisi terang dan sisi gelap ini biasanya dibuat oleh manusia itu sendiri. Jadi sisi gelap ini umpamanya adalah orang yang kehidupannya menderita. Ya. Tetapi sisi terang ini perumpamannya adalah orang yang kehidupannya berbahagia. Dan bahagia dan menderitanya kehidupan ini juga dibuat oleh diri sendiri. Oleh karena itu, untuk mencapai kebahagiaan ya di kehidupan yang akan datang juga tidak mudah. Harus ada upaya. Ada 4 jenis ya manusia. Manusia gelap menuju gelap, terang menuju gelap, gelap menuju terang, dan terang menuju terang. Apa maksudnya dari manusia gelap menuju gelap? Dalam hidup ini ada seseorang yang terlahir tidak berkecukupan dalam hal materi, fisik juga tidak berkecukupan, artinya dia menderita. Ya, jangankan berbagi, mencukupi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari pun dia kesusahan. Tetapi dengan kondisi seperti ini,
ia masih melakukan hal-hal yang melahirkan sama seperti yang dialami saat ini. Sehingga apa? Ketika kelahiran kembali, karena dia sudah terlahir gelap, serba kekurangan, dan juga banyak ya hal-hal buruk yang dilakukan, dia terjun lagi ke dunia yang gelap. Kalau terlahir sebagai manusia, dia juga akan mengalami kesusahan. Tetapi kalau dia tidak terlahir sebagai manusia, ya dia akan terjun ke alam apa ya, alam menderita. Ini adalah maksud dari gelap menuju gelap. Yang kedua, terang menuju gelap. Kita pernah menjumpai orang-orang yang punya kelahiran baik, secara fisik sempurna, secara materi berkelebihan, tetapi dia tidak mau berbagi. Selain tidak mau berbagi, juga dia tidak mau melatih dirinya agar punya moralitas yang baik. Sehingga apa? Yang dipikirkan yang mendapat. Bahkan ketika mendapat pun dengan cara-cara yang tidak baik. Ya, tidak hanya seperti itu ya. Jadi dia sudah mempunyai kekayaan dengan baik, fisiknya terlahir dengan sempurna, tetapi dia tidak mengupayakan menanam hal-hal yang melahirkan, mendapatkan fisik yang sempurna dan juga kekayaan yang berlimpah. Ya, jadi dia terlahir baik, terang, tetapi dia tidak memanfaatkan sisi terang ini untuk memperoleh hal yang terang. Sehingga sebaliknya yang dilakukan, tidak mau berbagi, tidak mau melatih diri dengan baik, sehingga yang dilakukan adalah hal-hal yang buruk. Sehingga setelah kematian, kalau dia terlahir, ya, seumpamanya terlahir lagi sebagai manusia, dia akan menjadi manusia yang gelap, serba kekurangan, fisiknya tidak sempurna, ya, kekayaannya pun tidak didapatkan kembali seperti kelahiran yang sebelumnya. Kalau dia terlahir di alam menderita, ini merupakan adalah sisi yang gelap. Ya, jadi dalam hidup ini jangan berpuas hati ketika sudah mempunyai fisik yang indah, sempurna, tidak cacat. Ketika sudah mempunyai kekayaan dengan baik, maka kita harus merenungkan, oh iya, kelahiran yang sempurna ini saya dapatkan karena timbunan jasa kebajikan. Tanpa itu, maka saya tidak akan mendapatkan kelahiran yang sempurna, yang terang seperti ini. Nah, ini adalah jenis yang kedua, dari terang menuju gelap. Apakah ada di dunia ini? Sangat banyak sekali. Nah, yang ketiga, dari gelap menuju terang. Dari gelap menuju terang ini, seseorang lahir dengan kondisi yang tidak sempurna. Ya, jadi untuk mencukupi kehidupannya dia tidak bisa tercukupi. Mungkin saja mentalnya juga terganggu, ya, fisiknya juga terbatas. Tetapi dia tahu kebaikan. Ya, tahu kebaikan. Sehingga apa? Kebaikan inilah yang mengantarkan dia ke sisi terang setelah kematian. Bahkan mungkin saja sebelum dia mengalami kematian, ia akan memperoleh sisi terang. Nah, oleh karena itu ini adalah jenis manusia yang ketiga, dari gelap menuju terang. Nah, yang keempat, ada manusia kelahirannya sangat terang, mempunyai kekayaan dengan baik, mempunyai perolehan yang berlebihan, mempunyai fisik yang sempurna. Dengan segala kelebihannya itu, ia melakukan kebajikan, melakukan perbuatan baik,
di mana yang mengarahkan pada kelahiran yang terang. Ya, jadi dalam kasus keempat tipe manusia ini, tipe makhluk hidup ini, yang harus kita upayakan kalau dalam kondisi kehidupan ini kita dalam kondisi gelap, kita harus tahu bagaimana saya supaya kelahiran yang akan datang bisa memperoleh kelahiran yang terang. Kalau dalam kondisi kehidupan ini kita menjadi orang yang sudah terang, kita juga jangan berpuas hati. Karena apa? Yang kondisi terang yang kita peroleh itu, kalau kita tidak membuat kondisi lagi, maka akan tidak dialami lagi. Ya, paling tidak kalau dalam kondisi saat ini kita gelap, maka kita harus berupaya membuat kondisi supaya kelahiran yang akan datang terang. Kalau dalam kehidupan ini kita sudah menjadi terang, maka kita harus berupaya meningkatkan lagi supaya ya kondisi yang terang yang kita peroleh dalam kehidupan ini tidak hilang, tidak mengantarkan kita dalam kehidupan yang gelap. Apa yang harus kita ingat? Yang harus kita ingat, yang harus kita pelajari adalah sebab mengapa makhluk hidup itu bisa terlahir terang. Dan juga setelah kematian juga bisa terlahir terang. Ya. Dalam salah satu percakapan antara guru agung kita dengan salah satu muridnya, jadi murid ini bertanya, Bante, mengapa sebagian makhluk setelah kematian ia terlahir di alam bahagia, tetapi sebagian makhluk setelah kematian, setelah tubuhnya hancur di alam manusia ini terjun ke alam menderita. Alam menderita ini ya alam neraka, asyura, nyapeta, dan juga alam binatang. Ya, alam bahagia ya di sini adalah alam manusia. Ya, karena di alam manusia ini ada yang bahagia juga, dan juga di alam surga, alam Brahma. Nah, Sang Buddha menjawab dengan tegas, sebab mengapa seseorang itu setelah mengalami kematian terlahir di alam bahagia, itu karena perbuatan baik yang dikembangkan selama hidup sebagai manusia. Dan sebaliknya, mengapa manusia ketika tubuhnya hancur setelah mengalami kematian terjun di alam menderita, itu karena perbuatan buruk yang dilakukan. Nah, jadi dengan demikian kita mengetahui sisi terang ini disebabkan karena ya perbuatan baik yang dilakukan oleh makhluk hidup. Jadi dalam hidup ini sebisa mungkin kita melakukan perbuatan baik. Bahkan nasihat Sang Buddha di dalam salah satu kutipan Dhammapada menyebutkan, apabila seseorang melakukan perbuatan baik, hendaknya ia mengulangi perbuatan baik itu. Tidak hanya mengulangi satu kali, tetapi berkali-kali. Tidak hanya mengulangi, tetapi kita juga dianjurkan untuk bersukacita. Ya, mengapa demikian? Karena kita mengetahui akibat dari memupuk perbuatan bajik ini, buahnya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang kita peroleh dalam kehidupan ini, dalam kehidupan yang akan datang, itu adalah sebabnya adalah perbuatan bajik yang kita kembangkan. Nah, oleh karena itu ia berbahagia. Ia ini yang dimaksud adalah kita makhluk hidup di dunia ini. Ia berbahagia di dunia sana. Ya, pelaku kebajikan ya, sekali lagi pelaku kebajikan berbahagia di dua dunia itu.
Jadi dari alam ini menuju alam selanjutnya itu dia berbahagia karena merenungkan perbuatannya yang murni. Jadi kalau dalam kehidupan ini kita mampu melakukan, memupuk kebajikan, kita kondisikan, kita munculkan dalam diri kita, maka ketika kita renungkan saja maka akan menghasilkan kebahagiaan. Apa yang harus kita ingat? Yang namanya kedermawanan, yang namanya kebiasaan melakukan perbuatan baik itu tidak muncul begitu saja. Dalam hidup ini kita juga perlu yang namanya latihan. Dengan berlatih maka kebiasaan bisa diperoleh. Dengan berlatih maka keterampilan juga bisa diperoleh. Nah, oleh karena itu jangan berkecil hati jika dalam hidup ini kita masih menjadi pelukis yang tidak terampil. Karena dengan terus berlatih, dengan terus melatih diri dengan baik, maka nanti juga kita akan menjadi pelukis yang terampil. Sehingga kita bisa mengondisikan supaya lukisan kehidupan kita dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang bisa menjadi indah, bisa menjadi baik dan bisa kita nikmati. Paling tidak kehidupan kita tidak membelenggu diri kita. Kita menikmati dengan baik, kita bisa mengapresiasi dari hasil dari karya kita. Dalam hidup ini Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, segala bentuk dari penderitaan yang kita peroleh memang satu sebabnya adalah karma buruk yang kita perbuat. Tetapi jika kita mengerti dengan baik, itu bukan satu-satu sebab. Ya, bukan satu-satu sebab. Mengapa demikian? Salah satu sebab yang lain karena kita tidak waspada, karena kita bodoh, karena kita melekat, dan juga banyak sebab-sebab yang lain sehingga kita menderita. Nah, oleh karena itu walaupun misalnya kita kehilangan harta benda, mungkin saja dirampok, memang itu benar adalah sebab yang kita lihat adalah perampok itu yang menyebabkan kita menderita. Tetapi kalau kita renungkan kembali, kita kaitkan dengan hukum karma, mengapa harta benda kita hilang? Mengapa kemalangan ini bisa terjadi kepada kita? Itu karena perbuatan kita. Kita tidak waspada dalam kehidupan ini, kita tidak waspada dalam kehidupan lampau sehingga kita membuat mungkin saja perilaku yang seperti itu sehingga pada kehidupan ini kita tinggal memetik buah dari karma yang kita buat di perbuatan, yang kita buat di kehidupan lampau, sehingga dalam kehidupan ini kita memperoleh buah yang harus kita hadapi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, oleh karena itu dalam hidup ini marilah kita menjadi seorang pelukis kehidupan yang terampil sehingga menghasilkan lukisan-lukisan kehidupan yang baik, lukisan-lukisan kehidupan yang indah dalam kehidupan ini maupun kehidupan selanjutnya. Lukisan yang indah, lukisan kehidupan yang indah ini tergantung dari keterampilan kita. Semakin kita terampil, maka akan menghasilkan lukisan yang baik. Kalau kita tidak terampil, kita akan menghasilkan lukisan yang buruk. Oleh karena itu, sungguh berbahagia kita masih mengenal dhamma, mengenal kebajikan, yang dimana bisa menjadi sebab kita untuk terlahir menjadi terang, dan bisa menjadi sebab kita untuk terlahir menjadi bahagia, artinya menjadi kehidupan yang baik,
sehingga kita bisa menekuni dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, jangan lupa dimanapun kita berada, kita harus terus berlatih, terus mengingat ya kebaikan-kebaikan, terus mengingat perbuatan-perbuatan baik, karena ini merupakan salah satu cara kita untuk menghindari hal-hal buruk. Jadi kalau kita berlatih berdana, berlatih moralitas, berlatih pengembangan kebijaksanaan, berlatih dhamma-dhamma yang lain, ini adalah cara kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang buruk. Sehingga di kehidupan ini kita memperoleh kehidupan yang terang, di kehidupan ini kita memperoleh lukisan kehidupan yang baik, di kehidupan yang akan datang juga kita memperoleh kehidupan yang terang, di kehidupan yang akan datang kita juga memperoleh lukisan kehidupan yang indah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita senantiasa berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.